warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Agenda pertama kita yang kemarin belum tuntas, yaitu tentang rencana pengembangan Smart City. Kita langsung aja ya. Sebentar, saya mau unduh dulu nih sebentar. Oke, sip. Silakan Bu Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Sekda, para deputi, para asisten, para wali kota dan para kepala SKPD. Perkenankan kami menyampaikan beberapa update terkait dengan KSD 43 untuk pengembangan Jakarta Smart City. Berikutnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jakarta masuk ke dalam peringkat 50 besar Smart City dunia, namun masih terdapat beberapa kendala yang saat ini masih terlihat. Yang pertama adalah Service Level Agreement (SLA) atau jaminan kualitas layanan yang belum terdefinisi dengan baik. Kemudian beberapa layanan belum terdigitalisasi dan belum optimal dalam pengembangan sistem informasinya. Tercatat adalah 18 SKPD yang belum memiliki sistem informasi yang terdevelop dengan baik. Kemudian selama kurang lebih 10 tahun terakhir, investasi IT di DKI Jakarta itu mencapai 12,4 triliun rupiah. Angka tersebut relatif sangat tinggi, namun dari pelayanan belum optimal sehingga cenderung terjadi pemborosan. Berikutnya adalah arsitektur dan platform yang berbeda-beda dan belum seluruhnya terintegrasi sehingga menimbulkan inefisiensi. Berikutnya, ini adalah postur kondisi belanja TIC existing 5 tahun terakhir, di mana sebagian besar adalah pada belanja modal, kemudian 0,97 T untuk belanja sewa dan OPEX-nya atau belanja pemeliharaan 1,66 T. Ini ditarik dari e-budgeting karena model penganggarannya adalah per kode-kode kecil untuk penggunaan yang bisa diidentifikasi sebagai belanja IT. Maka apabila 30% asumsinya adalah belanja modal untuk pengembangan aplikasi atau software, maka kira-kira sekitar 1,54 T. Berikutnya. Nah, dari hal tersebut apabila kita flashback kembali apa yang dimaksud dengan Smart City atau kota pintar, pada dasarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya, dan untuk terlibat lebih aktif dengan warganya. Poin-poin ini yang menjadi perhatian, menjadi review kita terhadap kondisi yang ada selama ini. Dan satu lagi adalah hubungan yang transaksional dengan warganya. Berikutnya. Dengan demikian maka sesungguhnya dimensi Smart City itu ada 3. Yang pertama adalah improving livability, transforming government, dan growing economic prosperity. Dengan demikian maka seharusnya Smart City juga menyediakan sebuah platform di mana terjadi hubungan antara G2C, G2G, dan G2B. Berikutnya, dalam arah pengembangan berikutnya yang menjadi strategis untuk sektor publik adalah beberapa hal yang menjadi imperatif. Yang pertama harus ada biaya operasional lebih rendah, risiko keamanan lebih rendah, dan peningkatan layanan. Kemudian kualitas pelayanan harus menyamai warga negara kelas dunia, dan penerapan digital untuk seluruh proses inti pemerintahan. Berikutnya, dengan demikian maka pengembangan layanan atau penggunaan IT services harus bergerak tidak hanya sekedar menjadi supporting, tetapi adalah menjadi backbone dari seluruh pengembangan pelayanan masyarakat. Berikutnya. Atas dasar hal-hal seperti demikian, maka kami mencoba merumuskan visi Jakarta Smart City untuk 2022. Mungkin dapat saya sampaikan bahwa kemarin prestasi kita untuk mencapai 50 besar sesungguhnya dibentuk dari hanya 3 indikator. Yang pertama adalah visi, yang kedua adalah leadership, dan yang ketiga adalah budget. Sementara ada beberapa hal lain yang kemudian kita masih perlu pengembangan, yaitu yang pertama adalah financial incentive, support programs, talent readiness, people centricity, dan innovation ecosystem. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk pengembangan Smart City berikutnya adalah mengembangkan sebuah ekosistem platform di mana data-data yang berasal dari sekian banyak SKPD dapat kita konsolidasi dan kita konsolidasi menjadi government as services, dan kemudian mengembangkan sebuah ekosistem di mana antara data-data yang berada di secara scatter di antara seluruh SKPD dapat dikembangkan menjadi berbagai layanan yang langsung direct pada masyarakat. Berikutnya,
ini adalah potensi-potensi layanan yang dapat kita kembangkan. Yang paling sederhana adalah terkait dengan yang sudah ada saat ini, yaitu layanan pajak dan retribusi. Saat ini memang sudah ada pembayaran secara online, namun apabila dikonsolidasi dengan berbagai SKPD lainnya, maka akan diperoleh beberapa inovasi-inovasi terkait digital payment, royalty and reward point, dan ID verifikator. Kemudian yang pertama adalah layanan satu portal atau apps. Saat ini hampir seluruhnya masing-masing menggunakan aplikasi yang berbeda, sehingga salah satu potensi layanan yang dapat kita kembangkan yaitu dengan menggunakan satu portal atau satu apps untuk submission beberapa layanan yang terpecah pada masing-masing SKPD seperti IMB dan PBB misalnya. Kemudian yang berikutnya yang juga menarik adalah tentang digital park. Sekaligus melaporkan Pak bahwa minggu lalu kami diundang oleh Google Indonesia untuk berjumpa dengan atau melakukan presentasi di depan Google Arts and Culture, di mana mereka sangat tertarik untuk pengembangan konsep digital citizen park atau taman literasi digital. Kemudian berikutnya adalah beberapa negara yang tergabung di dalam jaringan ASEAN Smart City Forum juga menyatakan bahwa digital literasi merupakan common issues yang menjadi perhatian di negara-negara ASEAN, sehingga menyarankan apabila dimungkinkan Jakarta bisa menjadi hub untuk literasi digital dan diadakan event pada bulan Agustus mengingat bulan Agustus tersebut adalah hari kemerdekaan untuk 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Berikutnya pengembangannya adalah terkait dengan co-working space. Saat ini kita sudah punya Jakarta Smart City Hive, dan pengembangan untuk dijadikan potensi terkait dengan event space, startup incubator, dan private office. Kemudian juga layanan penyedia infrastruktur, apabila memang capex-nya kita bisa tingkatkan, kita juga bisa menggunakan infrastruktur untuk baik untuk SKPD maupun private sector. Dan kemudian berikutnya untuk data analysis. Berikutnya, ini adalah contoh bahwa salah satu yang akan kita kembangkan berikutnya adalah pertama untuk Jakarta ID App yang mengkonsolidasikan seluruh kartu yang hanya direpresentasikan cukup dengan satu app dan memiliki satu citizen app. Berikutnya, contohnya adalah selama ini masyarakat masih mengajukan masing-masing layanan dalam app-app yang terpisah. Apabila ini digabungkan menjadi satu app dan berada dalam satu alur bisnis proses layanan, maka sangat dimungkinkan terjadi efisiensi dalam layanan. Berikutnya, dan tidak hanya SKPD tetapi juga masyarakat juga dapat tergabung dan terkonsolidasi dalam satu ekosistem, sehingga bisa terkolaborasi. Tidak hanya dalam hal ini, contohnya adalah pajak saat ini baru menggunakan data yang ada di aparatur, tetapi belum masuk ke dalam data monitoring untuk masyarakat. Apabila ini dikonsolidasikan, maka tidak hanya berupa pembayaran, tapi masyarakat juga dapat menerima loyalty dan reward sebagai bentuk kontribusi untuk membayar pajak. Demikian pula dengan pihak swastanya juga dapat menikmati dari layanan tersebut. Berikutnya. Pertanyaannya kemudian adalah seberapa jauh kita bisa mencapai hal tersebut. Kita masih mengalami permasalahan atau kendala, sehingga sesungguhnya yang perlu dilakukan adalah perbaikan pada sistem hulu dan hilirnya. Yang pertama adalah perbaikan di Dinas Kominfo sendiri sebagai induk. Saat ini kita sedang membuat perbaikan dari kerangka regulasinya. Yang pertama adalah kami mengajukan pergub pertukaran data elektronik. Saat ini belum sepenuhnya bisa dilakukan karena data-data ownership-nya masih bersifat silos, ada di masing-masing SKPD, tapi belum terkonsolidasi di dalam Diskominfo. Kemudian berikutnya adalah pergub Simda, dan yang juga dilakukan pada tahun 2019 ini adalah pengembangan dari master plan IT. Kita sudah alokasikan Pak sebesar 12 miliar untuk tahun ini dengan pertimbangan untuk menggunakan dengan rate internasional. Kita sudah mengecek dan menyusun anggarannya dengan berkonsolidasi dengan EY maupun PwC, dan diharapkan dalam 6 bulan setelah lelang, 6 bulan masa kerjanya adalah 6 bulan.
Nah, pembuatan regulasi ini akan sangat menentukan fungsi berikutnya dari Diskominfo menjadi sistem integrator, data analisis dan big data, dan kemudian rencananya kami akan mengembangkan satu inovasi yang akan menjadi game changer, yaitu BLUD, Jakarta Smart City menjadi BLUD. Berikutnya, kenapa harus BLUD? Karena terdapat beberapa fleksibilitas yang memungkinkan beberapa hal yang tadinya menjadi mustahil menjadi mungkin. Yang pertama adalah terkait dengan keuangan, sangat akan membantu apabila pendapatannya dapat digunakan secara langsung dan memiliki fleksibilitas budget untuk belanja, sehingga tidak seluruh komponen modal itu harus dialokasikan dari APBD. Dan kemudian yang paling penting adalah dari aspek kepegawaian, karena selama 3 tahun terakhir kami mengevaluasi sulitnya untuk bisa mendapatkan tenaga data analis maupun data scientist, karena nilai yang harus dibayarkan apabila dibayarkan oleh APBD tidak bisa bersaing dengan pasar. Akibatnya banyak yang hit and run. Nah, dengan hal ini maka salah satu yang kami usulkan selain perbaikan pada hulu tata kelola data di Dinas Kominfo, juga memastikan seluruh aliran data itu dapat dikelola dengan baik oleh JSC sebagai ujung tombaknya melalui reposisi kelembagaannya sebagai BLUD. Berikutnya. Ini adalah gambaran bisnis modelsnya. Apabila kita bagi dua antara CAPEX dan OPEX, maka sebenarnya sangat relatifly lebih efisien dengan jumlah belanja modal yang lebih sedikit dibandingkan apabila semua dibebankan pada APBD. Tahun pertama kami perkirakan adalah sekitar 150 miliar. Ini hanya 2 kali meningkat, 2 kali lipat dari belanja JSC saat ini yang mencapai sekitar 80 atau hampir 90. Kemudian dari OPEX-nya terkait dengan pemasaran, pengembangan dan implementasi sistem, kemudian biaya operasionalnya dan upah pegawai saat ini sekitar 700 atau 800 juta per bulan yang dikeluarkan untuk tenaga ahli. Berikutnya. Dan apabila dikembangkan lebih lanjut, maka skema-skema atau alternatif pembiayaan dapat bergerak mengikuti dengan fleksibilitas dari kelembagaannya. Berikutnya. Ini adalah kira-kira peta jalan pengembangan secara kasar, dan beberapa hal ini embrionya sudah ada di Jakarta Smart City saat ini dengan infrastruktur yang ada. Yang pertama adalah untuk Jakarta ID, untuk Citizen ID. Kemudian yang kedua, instalasi online tax monitoring. Mungkin bisa langsung ke videonya yang belakang. Saat ini kami sedang mengembangkan satu inovasi terkait dengan penggunaan video analitik untuk monitoring kendaraan belum daftar ulang yang di BPRD jumlahnya cukup signifikan, dengan menggunakan teknologi yang mengcapture license plate dan kemudian mengkonsolidate dengan data BDU. Sebenarnya kami juga mencoba, karena video analitik ini juga bisa digunakan untuk crowd analysis, ini juga bisa digunakan untuk memonitor kegiatan pajak hiburan insidental yang juga bisa menjadi salah satu alat ukur compliance dari para wajib pajak. Mungkin bisa kembali. Ini adalah satu yang kami kembangkan karena video analitiknya sebenarnya sudah ada, tetapi tinggal ditambah aplikasi untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Kemudian untuk 2019 itu adalah hal-hal yang paling possible untuk dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur dan aplikasi yang sudah ada dan tersedia. Berikutnya, apabila kita sudah mulai masuk ke dalam mengkonsolidasi juga data-data yang ada pada masyarakat, maka kita akan mengembangkan sistem loyalty, rewards, dan integrasi kartu, dengan diharapkan pada tahun 2021 atau 2022 sudah terbangun digital government services. Berikutnya. Dan ini tahapan yang terkait dengan regulasi, institusi, teknologi, kolaborasi, dan pendanaan. Tahapan-tahapannya, dan sangat memungkinkan apabila fleksibilitas kelembagaan ini bisa berjalan dengan baik, maka bukan tidak mungkin bisa dikembangkan menjadi BUMD. Berikutnya. Kemudian kami juga coba memetakan tahapan pembentukan BLUD dan apa saja yang key points yang harus disiapkan dan dilakukan, baik terkait dengan penyiapan dari sisi kami sendiri maupun dari Babda, terutama yang krusial dari RPJMD. Pak Mahendra mungkin bisa dibantu untuk prosesnya. Berikutnya. Dan kami juga memetakan dukungan OPD yang kami harapkan dapat
membantu mempercepat penyusunan PPK BLUD. Di sini sudah diidentifikasi apa saja yang harus dilakukan. Berikutnya. Dan in short, hal-hal yang membutuhkan dukungan yang pertama adalah penetapan pergub pertukaran data elektronik untuk memastikan flow data itu bisa terjaga dengan baik. Nah, di dalam penetapan pergub pertukaran data itu akan diatur data acquisition, data update dan maintenance, data sharing, dan juga data analysis. Kemudian yang kedua adalah keputusan tentang pembentukan BLUD CSC. Dan kemudian mohon dukungan untuk penganggaran tahun berikutnya adalah sekitar 18 SKPD ini harus disupport untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan sistem hulunya terjaga dengan baik. Dan kemudian berikutnya adalah pembuatan master plan atau RITIK sebagai acuan pengembangan sistem informasi. Sebagai informasi, master plan IT yang kita miliki itu terakhir disusun tahun 2008 sehingga sangat sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Dan saat ini sementara secara paralel kami juga sudah bekerja sama dengan tidak hanya dengan startup untuk memulai inovasi-inovasi tersebut, tetapi juga dengan beberapa perusahaan seperti PLN untuk memastikan apabila memang IT harus menjadi backbone, maka infrastrukturnya juga sudah dipastikan harus terselenggara dan terjaga dengan baik. Demikian. Mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada komentar? Istri? Izin Pak Gubernur, Pak Sekda, saya kira ini usulan yang sangat baik, Pak. Saya ingat beberapa waktu lalu Bapak pernah mengarahkan ke Diskomin, Pak, seperti halnya di London, kita cukup punya satu yang London Government UK itu. Mungkin dengan nanti ini kita bisa ke arah sana. Dan kalau boleh usul Bu Tika juga dijajaki, kita juga punya Jakarta Investment Center, Pak, di PTSP. Tapi saya kira kalau memang nanti bisa dipadukan di Diskominfo semua, itu pasti akan jauh lebih baik. Termasuk jauh mungkin Jak Evo-nya perizinan. Jadi kalau dilihat di London itu kan kelihatan housing, environment, dan lain-lain. Nanti kita bisa kelompokkan. Tetapi nanti semua masyarakat cukup melihat di satu saja. Saat ini semua dinas mempunyai web Pak. Itu mungkin nanti kalau bisa semua kita konsolidasikan, Bu Tika, termasuk juga pajak, Pak. Pajak dan lain-lain, sehingga nanti di satu ini saja, Jakarta Smart City, kita semua bisa. Tentu saja kita nanti akan bisa menyaring mana yang memang bisa semuanya diinformasikan, mana yang memang ada hal tertentu yang memang dari sisi kerahasiaan pemerintah dan lain-lain. Termasuk juga BUMD, Pak. BUMD kita masing-masing punya sistem informasi yang cukup baik, seperti contohnya di food station dan lain-lain. Dia punya real time data, bahkan sudah bisa deteksi kaitan dengan early warning system pada saat akan ada perubahan dan lain-lain. Nah, ini pada saat kita bisa masukkan semua di dalam sistem ini, tentunya akan sangat baik untuk kita dan juga untuk masyarakat. Demikian, Bapak. Ya, betul. Nanti saya jadikan satu ya di PTSP. Ada lagi? Itu, Bu. Izin Pak Gubernur, terkait tadi kaitan JST menjadi BLUD, Pak. Pada prinsipnya semua perangkat daerah ataupun OPD bisa menjadi BLUD ketika memiliki pendapatan yang rutin, Pak. Ini syaratnya seperti itu. Kemudian ketika memang ini disetujui menjadi BLUD, kami dari ORB akan merevisi pergub OTK dari JSC. Demikian, Pak. Dan asal sudah mendapat rekomendasi dari BPKD sebagai pembina keuangan dari BLUD. Terima kasih. Pak, masukan. Lantai 3 kita ini kan tempat banyak sekali, Pak, lalu lalang, baik karyawan maupun orang luar gitu ya. Tingkat sekuritasnya masih sangat rendah gitu. Yang ke depan sambil ini berproses menjadi belut ya, mungkin nanti pasti ada gedung tersendiri gitu di sisi yang paling dianggap paling private dan paling aman gitu, karena sangat rentan, Pak,
kalau di lantai 3 itu mungkin harus ada tempat khusus ke depan itu. Harus dicarikan dari sekarang itu. Masih Pak. Oke, Bapak sekalian, begini aja. Pertama, kita setujui bahwa arahnya menjadi BLUD. Jadi arahkan pengembangannya sebagai BLUD. Kemudian Bapeda, BKD, BPKD, juga Biro ORB ini dampingi untuk proses persiapan Jakarta Smart City jadi BLUD. Dan disebut selesai itu bila bagaimana nih? Izin Pak, struktur terbentuk dan sudah bisa beroperasi 2019. Kapan? BDP. Kira-kira deadline-nya kapan? Kalau sebenarnya kami sudah menyiapkan Pak syarat-syarat yang dibutuhkan, rencana keuangan dan lain-lain. Iya. Ini tinggal dibutuhkan pembahasan di tingkat BPKD, ORB dan if possible dalam dua bulanan ya Pak. Saya sih mengharapkan sebelum APBDP Pak, sehingga sudah bisa dicatat ya. Ya, ya. Mei ya. Jadi ini beres ya kira-kira. Ya, telah perubahan, tapi prosesnya kita tuntaskan di situ. Itu soal BLUD-nya, 31 Mei. Lalu yang kedua, ini Kominfo lakukan pematangan konsolidasi. Tadi yang disebutkan soal pajak, transportasi, perizinan, data kependudukan, dan data penilaian kinerja. Ini kalau bisa proses konsolidasinya bulan Maret aja Bu dilakukan. Dan seluruh SKPD yang mau dilakukan konsolidasi supaya kooperatif dan membantu. Karena konsolidasi ini tidak lebih tidak kurang adalah untuk membuat warga lebih mudah di dalam mereka menjangkau Pemprov DKI. Yang ketiga, Kominfo supaya buatkan mungkin komparasi gitu Bu dengan 5 ekosistem atau platform smart city di kota-kota besar dunia yang dianggap sukses Bu. Jadi benchmark kita, Ibu susun tuh 5 tempat sebagai referensi lah. Seperti apa? Itu bereskan bulan Maret juga. Jadi nanti DKI seperti apa ya sesuai kebutuhan DKI gitu. Tapi kita punya benchmarknya. Tadi saya masukkan di situ soal respon warga. Karena kita ingin agar Smart City ini, coba kembalikan ke file slide apa definisi Smart City itu. Bukan dimensi, nah ini dia nih, ini dia. Inilah, ya. Terlibat lebih efektif dan aktif dengan warganya. Jadi Smart City nanti, itu para RT, RW, LMK, itu bisa memberikan feedback tentang para lurahnya, para camatnya. Itu di level kewilayahan. Lalu di level yang sektoral, kepala sekolah pernah nggak dapat feedback dari orang tua? Enak betul jadi kepala sekolah, betul nggak? Pernah nggak siswanya menilai kepala sekolahnya? Nggak ada. Ini nanti feedbacknya itu muncul. Kepala sekolahnya, kenapa kepala sekolah hormat pada siswanya? Karena nanti muncul dalam feedback tuh. Gitu. Sekarang hormatnya sama Sudin. Sudin takutnya sama, belum tentu takut juga sama wali kota, betul nggak Pak? Mau jalan sendiri tuh Sudinnya.
Mau sama dinas sebelum itu nurut. Dia pegang anggaran sendiri, merencanakan sendiri, betul nggak Pak? Jadi nanti kita itu buat ini bukan hanya internal kita, tapi ekosistem itu berinteraksi. Nanti kita punya respon apa kata orang tua, siswa terhadap kepala sekolah di situ, guru di situ. Lalu lingkungan RT-nya ikut ngasih feedback. Jadi sekolahnya itu dapat feedbacknya bukan dari atas, tapi dari lingkungan. Itu baru contoh sekolah tuh. Sebaliknya nanti Sudin itu feedbacknya siapa? Guru-guru yang dilayani. Gurunya, kepala sekolahnya, mereka kasih feedback. Rumah sakit, puskesmas, sama saja. Jadi nanti Bu Mutika, ketika kita bicara konsolidasi, bukan hanya konsolidasi atas internal kita, tapi konsolidasi membangun sistem untuk seluruh warga. Jadi nanti ketika kita bangun ini membuat assessment atas kinerja kita itu dilakukan oleh pihak yang menjadi penerima atas kinerja kita. Jadi nanti ujungnya, ini memang betul harus dikasih tanda kutip, karena transaksional di Indonesia ini punya kecenderungan negatif. Transaksional dengan warganya itu artinya bahwa warga itu memberikan kita pada kita pilihan politik, kemudian pajak, in return kita juga memberikan kepada mereka pelayanan. Nah, jadi nanti konsolidasi yang mau dilakukan itu membuat juga warga lebih leluasa. Kalau ini jadi satu, pajaknya dia bisa lihat. Kalau mau bangun, tahu nih tanah dia seperti apa. Bisa tahu persis. Kemudian juga soal kependudukan dan lain-lain. Begitu ya. Jadi satu soal BLUD, bereskan persiapannya sampai 31 Mei. Konsolidasi bereskan bulan Maret. Buat komparasi 5 ekosistem kota lain. Selesai bulan Maret. Dan nanti sesudah APBDP ini jadi BLUD gitu kira-kiranya. Oke. Begitu ya, Bu. Terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya, Ibu sekalian. Terima kasih. Kita pastikan saja sistem ini Pak, matang sistemnya sehingga bisa aman untuk digunakan semuanya. Gitu ya. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.